Dalam kehidupan ini, ada jiwa-jiwa yang kehadirannya terasa seperti cahaya di tengah kegelapan. Mereka tidak selalu dikenal, tidak selalu tampil di hadapan banyak orang. Namun dari tutur katanya, dari tatapan matanya, dan dari ketenangan sikapnya, terpancar kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati mereka begitu tenang, meski hidupnya penuh ujian. Mereka tidak banyak berbicara, tetapi setiap ucapannya meneduhkan. Mereka tidak banyak menuntut, namun hidupnya terasa cukup. Mereka tidak sibuk menunjukkan kesalehan, tetapi wajah mereka memantulkan cahaya kelembutan yang datang dari hati yang bersih. Inilah ciri awal dari seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Tinggi spiritual bukan diukur dari berapa lama seseorang beribadah, bukan pula dari seberapa sering ia berbicara tentang Tuhan, melainkan dari seberapa dalam ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Ada orang yang setiap hari berdoa, tetapi hatinya masih gelisah. Ada pula yang tidak banyak berbicara tentang agama, namun jiwanya begitu damai dan lembut. Inilah perbedaan antara orang yang sekadar mengetahui Allah dengan orang yang benar-benar merasakan Allah di dalam hatinya. Ketika seseorang telah sampai pada kedewasaan spiritual, ia tidak lagi sibuk mencari ketenangan di luar dirinya. Ia tahu bahwa sumber kedamaian sejati hanya ada di dalam hati yang dekat dengan Tuhannya. Ia tidak mudah terguncang oleh badai hidupan, karena ia telah menemukan tempat bersandar yang paling kuat, yaitu Allah. Ketika kehilangan, ia tidak menjerit. Ketika dihina, ia tidak membalas. Ketika gagal, ia tidak menyalahkan siapapun. Sebab di dalam dirinya telah tumbuh kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ia memandang hidup bukan dengan mata emosi, tetapi dengan mata iman. Setiap kali cobaan datang, ia berbisik lembut dalam hati. Allah sedang mendidikku, bukan menghukumku. Kalimat sederhana itu menjadi penenang jiwa yang luar biasa. Ia tidak melawan takdir, tetapi menari bersama takdir, berjalan seirama dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya hidupnya terasa damai, sebab tidak ada lagi perlawanan di dalam dirinya. Ia hidup sederhana, namun penuh makna. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari manusia, karena cukup dengan satu hal, Allah ridhoinya. Dan ketika Allah telah ridho kepadanya, apalagi yang perlu ia cari? Segalanya terasa cukup, bahkan di tengah kekurangan. Di pertengahan perjalanan spiritual ini, mari sejenak berhenti dan merenung. Jika kamu merasakan bahwa hatimu masih sering gelisah, masih mudah kecewa, atau sering khawatir berlebihan terhadap hal-hal duniawi, mungkin inilah saatnya untuk mulai menenangkan diri. Mulailah melihat hidup bukan dengan amarah, tetapi dengan iman. Dan bila kamu ingin terus mendapatkan pandangan-pandangan yang menyejukkan seperti ini, jangan lupa subscribe kanal YouTube ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar terbaikmu di sana. Di kanal tersebut, kamu akan menemukan berbagai renungan, kisah dan pandangan hidup yang menuntun jiwa agar semakin dekat kepada Allah, agar hati tidak lagi gersang oleh dunia, tetapi subur oleh zikir dan kesadaran. Mari belajar bersama untuk menapaki jalan ketenangan dan kedewasaan batin. Mereka yang telah sampai pada tingkatan ini tidak lagi terjebak dalam drama dunia. Mereka tidak iri pada orang yang kaya, tidak sombong terhadap yang miskin, sebab mereka tahu bahwa dunia hanyalah ujian, bukan tujuan. Yang mereka cari bukanlah kesenangan sementara, melainkan kebersamaan abadi dengan Sang Pencipta. Mereka berjalan di bumi dengan rendah hati, namun batinnya tinggi di hadapan Allah. Mereka tidak melonjokkan diri, namun hatinya bercahaya. Ketenangan mereka menular, membuat siapapun di dekatnya ikut merasakan damai. Mereka bukan sekadar beriman, tetapi menghidupkan iman di dalam diri. Inilah tanda pertama dari seseorang yang telah mencapai spiritualitas tinggi. Hatinya tenang karena ia telah menemukan tempat pulang, Allah. Salah satu tanda lain dari kedewasaan spiritual yang tinggi adalah kemampuan untuk menerima takdir dengan lapang hati. Ia tidak lagi banyak bertanya, mengapa hal ini terjadi padaku? Sebab di dalam hatinya telah tumbuh keyakinan bahwa takdir Allah tidak pernah salah. Setiap hal yang Allah izinkan terjadi pasti memiliki maksud baik. Meski mata manusia belum mampu menahaminya saat ini, ia percaya bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana manusia, tetapi selalu sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah, meski terkadang terlihat menyakitkan, selalu membawa kebaikan yang lebih besar. Maka ketika kehilangan sesuatu, ia tidak panik. Ketika tertunda, ia tidak mengeluh. Ketika gagal, ia tidak putus asa. Ia berkata pelan dalam hati, mungkin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik darinya. Inilah bentuk dewasaan jiwa yang telah berlatih melewati banyak luka,
kecewa dan kejatuhan, lalu bangkit dengan hati yang lebih kuat dan pasrah. Orang yang telah mencapai tingkatan spiritual seperti ini, jiwanya seperti air. Ia lembut tapi kuat. Ia bisa menyesuaikan diri dengan bentuk kehidupan apapun yang Allah takdirkan, tanpa menghilangkan jati dirinya. Ia tidak memaksa dunia untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya, karena ia yakin bahwa kehendak Allah selalu lebih indah daripada ambisinya sendiri. Ketika orang lain sibuk menyesali masa lalu, ia justru petik hikmah dari setiap peristiwa. Ia belajar dari luka tanpa menyalahkan siapapun. Ia menganggap kesedihan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran untuk memperhalus hatinya. Ia tahu kesabaran adalah kunci menuju kedewasaan spiritual. Penerimaan seperti ini tentu tidak lahir dalam semalam. Ia adalah hasil perjalanan panjang yang penuh ujian, air mata, dan doa. Setiap kali hatinya ingin memberontak, ia mengingat firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tagabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ayat itu menjadi penenang yang paling dalam bagi jiwanya. Ia tidak lagi ingin mengatur kehidupan, karena sadar dirinya hanyalah hamba, yang punya kuasa atas segalanya hanyalah Allah. Dan ketika hati benar-benar pasrah kepada Sang Kuasa, disitulah muncul kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan dalam hidup dengan langkah ringan, tidak menyesali masa lalu dan tidak cemas akan masa depan. Ia hidup di saat ini, di mana Allah bersamanya. Inilah tanda orang yang sudah tinggi tingkat spiritualnya. Ia tidak menolak takdir, tetapi berdamai dengannya. Ketika sesuatu diambil darinya, ia tidak berkata, "Aku kehilangan." Ia justru berkata, Allah sedang memindahkan sesuatu dariku agar aku semakin dekat dengannya. Ucapan itu bukan basa-basi, tetapi keyakinan yang tumbuh dari hati yang telah melewati banyak luka, banyak perenungan, dan banyak pengertian. Ia tahu menerima takdir bukan berarti lemah. Justru disitulah kekuatan sejati, kekuatan untuk tetap tersenyum ketika dunia tidak berpihak, kekuatan untuk tetap bersyukur meski doa belum terkabul, kekuatan untuk tetap mencintai Allah bahkan ketika hidup terasa berat. Inilah tanda dari jiwa yang telah matang dalam spiritualitas, jiwa yang telah belajar melepaskan kendali dan menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh cinta, bukan keterpaksaan. Tanda berikutnya dari seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi adalah cara pandangnya terhadap kehidupan yang berubah secara mendasar. Ia tidak lagi menilai dirinya dari seberapa banyak harta yang ia miliki, seberapa tinggi jabatan yang ia raih, atau seberapa besar penghormatan yang diterimanya dari manusia. Baginya, ukuran kebahagiaan bukan terletak pada hal-hal yang dapat terlihat oleh mata dunia, melainkan pada seberapa dekat ia dengan Allah. Ketika orang lain berlomba-lomba mengejar kekayaan, ia justru berlomba memperkaya hati. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan manusia, ia justru berusaha mencari keridhaan Tuhan. Ia memahami dengan dalam bahwa dunia ini hanyalah panggung sementara, tempat singgah yang penuh dengan ujian dan ilusi. Yang kekal bukanlah pujian, bukan jabatan, bukan kemewahan atau popularitas, tetapi amal soleh dan ketulusan yang dibawa pulang menghadap Allah. Orang seperti ini tidak iri ketika melihat orang lain hidup dalam kemewahan. Ia tidak silau oleh gemerlap dunia karena hatinya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan batin. Ia menyadari bahwa banyak orang tampak bahagia di luar, tetapi hatinya kosong di dalam. Sedangkan ia sendiri mungkin hidup sederhana, namun jiwanya penuh dengan rasa syukur dan kedamaian. Ia memandang dunia seperti bayangan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Tetapi ketika ia berpaling menuju Allah, dunia justru datang mendekat dengan cara yang tidak terduga. Ia paham bahwa dunia bukan untuk dikejar, melainkan untuk dijadikan sarana menuju Tuhan. Itulah sebabnya orang yang tinggi tingkat spiritualnya hidup dengan kesadaran, bukan dengan keinginan. Ia tidak memaksa sesuatu yang belum waktunya, dan tidak menyesali sesuatu yang telah pergi. Ia yakin apapun yang datang dan pergi adalah bagian dari perjalanan hidup yang Allah atur untuk mendekatkannya kepadanya. Ia mengukur keberhasilannya bukan dari seberapa banyak pencapaian yang ia raih, tetapi dari seberapa banyak ia bisa bersyukur atas setiap langkah yang diberikan. Ia menilai keberuntungannya bukan dari seberapa besar rezeki yang ia terima,
tetapi dari seberapa tenang hatinya saat rizki itu sedikit. Dan disitulah rahasia terbesar dari ketenangan hidup. Rasa cukup yang lahir dari hati yang telah bersandar pada Yang Maha Cukup. Ketika orang lain menilai kekayaan dari angka di rekening, yang menilai kekayaan dari seberapa dalam ia bisa berzikir. Ketika orang lain bangga dengan rumah besar dan kendaraan mewah, ia bangga karena hatinya telah menjadi rumah bagi kehadiran Allah. Baginya, kedekatan dengan Tuhan adalah kemewahan tertinggi. Dalam menjalani hidupnya, ia telah berusaha dan bekerja seperti manusia lainnya. Namun tujuannya bukan lagi dunia, melainkan Allah. Ia tidak menolak rezeki, namun tidak pula terikat padanya. Ia tidak menolak kesenangan, tetapi tidak menjadikan kesenangan itu sebagai tempat tinggal hatinya. Ia berjalan di dunia dengan ringan seperti seorang musafir yang tahu arah pulangnya. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Bebas dari ketergantungan pada dunia, bebas dari penilaian manusia, bebas dari rasa kurang dan takut kehilangan. Karena hatinya telah dipenuhi oleh satu hal, yaitu kehadiran Allah. Maka tanda ketiga dari orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi adalah ia tidak lagi menilai hidup dari seberapa banyak yang ia miliki, tetapi dari seberapa dalam ia mengenal dan mencintai Allah. Ada satu keindahan yang begitu dalam dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika seseorang semakin mengenal Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya, semakin luas ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin dekat ia kepada Tuhan, semakin sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi tidak akan sombong dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ia tahu ilmu hanyalah cahaya yang Allah titipkan sebentar di dalam dadanya, bukan miliknya selamanya. Ia tidak merasa lebih suci dari orang lain, sebab ia paham bahwa setiap manusia memiliki jalan dan waktu masing-masing dalam mengenal Tuhannya. Maka yang keluar dari lisannya bukan celaan, tetapi doa. Yang muncul dari hatinya bukan kesombongan, melainkan kasih sayang. Ia melihat manusia bukan dari kesalahannya, tetapi dari potensi kebaikan yang masih tersimpan di dalam diri mereka. Ia tidak suka membandingkan diri dengan siapapun, karena ia sadar bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan rohani yang berbeda. Ia tidak memaksa orang lain untuk menjadi seperti dirinya, sebab ia tahu bahwa hidayah bukanlah hasil paksaan, melainkan hadiah dari Allah. Jika seseorang memujinya karena ilmu atau amalnya, ia justru merasa takut. Ia takut hatinya tergelincir oleh rasa bangga. Ia lebih memilih dikenal oleh Allah daripada dikenal oleh manusia. Sebab ia tahu, kemuliaan sejati bukanlah ketika manusia mengangkatmu tinggi, tetapi ketika Allah masih berkenan menutupi aib dan dosamu. Hatinya lembut terhadap orang yang berbuat salah, sebab ia pun pernah salah. Ia tidak cepat menilai, tidak suka merendahkan. Ketika menasehati, ia melakukannya dengan kasih sayang, bukan dengan amarah, karena ia tahu bahwa kerasnya kata dapat mematikan semangat seseorang untuk kembali kepada Allah. Ia memilih menjadi jembatan, bukan tembok yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Orang seperti ini tidak perlu banyak berbicara tentang kerendahan hati, sebab seluruh sikapnya sudah mencerminkannya. Ia menolong tanpa pamrih, menasihati tanpa merasa lebih baik. Dan ketika orang lain menghina atau menolak kebaikannya, ia hanya tersenyum. Ia sadar bahwa penghinaan manusia tidak akan mengurangi nilai dirinya di sisi Allah. Dalam hatinya ada doa yang tidak pernah putus. Ya Allah, jangan biarkan ilmu membuatku sombong, dan jangan biarkan ibadah membuat aku merasa cukup. Doa itu menjadi benteng agar hatinya tetap lembut di tengah segala pencapaian. Ia belajar untuk tidak menaruh kebanggaan pada amal, karena amalnya pun terjadi atas izin Allah. Maka semakin tinggi derajat spiritual seseorang, semakin rendah hatinya kepada sesama. Ia tidak menundukkan kepala karena pura-pura, melainkan karena hatinya memang tunduk. Ia tidak berbicara lembut demi pencitraan, tetapi karena jiwanya telah penuh kasih sayang. Ia tidak mencari penghormatan, bahkan ia takut jika terlalu banyak dipuji. Disitulah keindahan spiritual sejati.
ketika ilmu tidak menjauhkan seseorang dari Allah, melainkan semakin membuatnya sadar betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta. Ketika amal tidak membuat seseorang merasa tinggi, tetapi justru membuatnya menangis karena merasa belum layak dicintai oleh Allah. Dan inilah tanda keempat dari orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi. Semakin tinggi kedekatannya dengan Allah, semakin rendah hatinya kepada sesama. Ia tidak sombong atas pengetahuan, tidak bangga atas amal, dan tidak terikat pada pujian dunia. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, namun hatinya terangkat tinggi oleh cahaya keikhlasan. Ia berbicara lembut bukan karena ingin dianggap baik, tetapi karena setiap kata yang keluar dari lisannya adalah pantulan dari hati yang telah dibersihkan oleh cinta ilahi. Dalam ketenangannya, ia tidak kehilangan semangat hidup, justru semakin giat berbuat baik, sebab ia tahu setiap kebaikan adalah jalan menuju ridha Allah. Dan setiap langkah menuju ridha Allah adalah langkah menuju ketenangan abadi. Tanda terakhir dari orang yang telah mencapai kedewasaan spiritual yang tinggi adalah ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Ia hidup di dunia, namun jiwanya tidak lagi terikat oleh dunia. Ia merasakan kesedihan, namun tidak tenggelam di dalamnya. Ia menikmati kebahagiaan, namun tidak mabuk olehnya. Ia berjalan dengan langkah yang mantap di atas jalan kehidupan karena hatinya selalu berpegang pada satu kalimat yang tak pernah lekang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Inilah bentuk ketenangan tertinggi. Ketika seseorang telah sampai pada kesadaran bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik suka maupun duka, semuanya adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ia tidak lagi memandang cobaan sebagai penderitaan, tetapi sebagai sapaan lembut dari Tuhan agar ia semakin dekat. Ia tidak lagi berdoa hanya ketika susah, tetapi menjadikan doa sebagai napas kehidupannya. Ia tidak lagi berharap kepada manusia karena ia tahu hanya Allah yang tak pernah mengecewakan. Ia tidak lagi sibuk menyesali masa lalu atau takut akan masa depan sebab hatinya telah menemukan tempat berlabuh, ketenangan di bawah naungan kasih Allah. Orang seperti ini akan selalu menebarkan kedamaian kemanapun ia pergi. Ia menjadi tempat beristirahat bagi hati yang lelah. Ia tidak menghakimi, tidak menggurui, tetapi menuntun dengan kelembutan. Ia mengingatkan dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Ia memahami bahwa tugas seorang hamba bukan untuk membuat manusia tunduk padanya, tetapi untuk membantu mereka tunduk pada Allah. Ia tidak mencari pengikut, tidak pula mendambakan pengakuan, karena baginya cukup Allah yang tahu isi hatinya. Setiap malam, ia menunduk dalam sujud panjang, menangis bukan karena takut kehilangan dunia, melainkan karena takut kehilangan cinta Allah. Ia tahu betapa besar kasih Tuhannya. Namun ia juga tahu betapa banyak kehilafan dirinya. Dalam tangis itu ia menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Ia tahu bahwa meski dirinya penuh dosa, Allah tetap menutupinya. Meski dirinya lemah, Allah tetap menguatkannya. Meski dirinya sering lalai, Allah tetap menuntunnya kembali. Dan disitulah ia menemukan hakikat cinta sejati. Cinta yang tidak menuntut, tidak meminta balasan, hanya ingin semakin dekat dengan Sang Pemilik segalanya. Itulah puncak tertinggi dari spiritualitas manusia, ketika ia hidup bukan lagi karena dunia, melainkan semata-mata karena Allah. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan dengan materi, tetapi dengan sejauh mana ia bisa bersyukur. Ia tidak lagi takut kehilangan, sebab ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang memiliki Allah. Dan di saat semua orang mencari tempat bersandar, ia telah menemukannya sejak lama, di dalam hati yang selalu menyebut nama Tuhannya. Hidupnya menjadi dakwah tanpa kata. Tatapannya menenangkan, senyumnya menenteramkan, dan kehadirannya membawa cahaya. Ia tidak mengaku wali, tetapi doanya diijabah. Ia tidak mengaku alim, tetapi tutur katanya selalu menuntun. Ia tidak banyak bicara tentang cinta, tetapi kehidupannya sendiri menjadi bukti nyata dari cinta yang suci antara hamba dan Robnya. Di matanya, dunia hanyalah ladang tempat menanam kebaikan,
Setiap hari ia berusaha menanam satu benih kebaikan sekecil apapun, karena ia yakin Allah tidak pernah menilai hasil, melainkan niat dan usaha. Dan di penghujung perjalanannya ia hanya ingin satu hal, meninggal dalam keadaan dicintai Allah. Bukan karena banyak amalnya, tetapi karena ia tidak pernah berhenti mengetuk pintu ampunannya. Ia ingin pulang dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita semua kelak menjadi jiwa yang tenang karena selalu bersandar pada kasih Allah. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ja'alna minal mukhlisina fi dinina, wa minas sabirina ala balaika, wa minar radina biqadaika, wa minal ladina la yakhafuna illa iyyaka, wa la yarjuna illa ridhaka. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi, wa a'malana minar riya'i, wa alsinatana minal kadhibi, wa a'yunana minal khiyanati, waj'alna min ibadika alladhina an'amta 'alaihim binuril imani was sakinati. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina warzuqna husna dhanna bika waridhaka fi kulli qadarin taqdihi 'alaina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina waj'alil akhirata darana wal jannata ma'wana wan nadhra ila wajhikal karimi ghayata umnana. Allahumma khtim lana bil khairi waj'ala akhira kalamina fid dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajma'na fi jannatin na'imi ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang ikhlas dalam beragamamu, orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujianmu, orang-orang yang ridho terhadap takdirmu, dan orang-orang yang tidak takut kecuali kepadamu, serta tidak mengharap apapun kecuali keridhoanmu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari dusta, dan pandangan kami dari kekhianatan. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau beri cahaya iman dan ketenangan batin. Ya Allah, turunkanlah ketenangan dalam hati kami. Berikanlah kepada kami rasa husnudzon kepadamu dan ridho atas setiap takdir yang Engkau tetapkan pada kami. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar dalam hidup kami. Jangan jadikan ia puncak ilmu kami. Tetapi jadikanlah akhirat sebagai rumah kami, surga sebagai tempat kembali kami, dan pandangan kepada wajah-Mu yang mulia sebagai cita-cita tertinggi kami. Ya Allah, tutuplah akhir kehidupan kami dengan kebaikan. Jadikanlah kalimat terakhir kami di dunia ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kumpulkan kami kelak di surga bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik teman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri renungan panjang ini, mari sejenak berhenti dan bersyukur. Jika hatimu merasa tenang setelah membaca naskah ini, itu bukan karena kata-katanya, tetapi karena Allah sedang menyapa hatimu. Jangan biarkan sapaan itu berlalu begitu saja. Jadikan ia awal dari perjalanan baru menuju kedekatan dengan Allah. Dan bila engkau ingin terus menapaki jalan ketenangan ini, temani langkahmu dengan ilmu dan renungan yang menyejukkan di kanal YouTube ARS Pandangan Hidup. Di sana, setiap kata, setiap video, dan setiap pandangan disampaikan untuk menuntun jiwa agar semakin damai, semakin sabar, dan semakin mengenal makna hidup yang sejati. Silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai, agar semakin banyak hati yang tenang, semakin banyak jiwa yang kembali kepada Allah dengan penuh cinta dan kesadaran.